Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya lah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui Golden Habits Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah memasuki episode yang ke-34. Tak lupa mari senantiasa kita panjatkan pula salawat serta salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, seluruh partisipan Golden Habits Forum, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua sudah dipertemukan kembali. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber Ustadz Agus Sukaca yang sebenarnya pada hari ini dengan Prof. Partino kita jadwalkan. Namun sepertinya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Agus untuk Prof. Partino sepertinya tidak jadi bisa untuk mengisi. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi materi ataupun hikmah yang nanti akan kita dapatkan dari Golden Habits di episode yang ke-34. Insya Allah topik kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan muhasabah. Ini menjadi topik yang menarik karena terkadang kita lupa untuk menghisab diri sendiri, untuk menghitung, untuk mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga mudah-mudahan dari apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca kita dapat pencerahan kembali, pengingat kembali terkait dengan muhasabah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kami mengingatkan kembali, mohon selama kajian berlangsung, mohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk memute mikrofonnya masing-masing agar proses penyampaian materi, diskusi, dan kajian berjalan secara maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Mari sama-sama buka kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaca untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Pak, Ibu, saudara-saudara, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Kita bersyukur di pagi hari ini kembali dapat bertemu di episode ke-34. Alhamdulillah ini dari timur ke barat Indonesia hadir, ya, termasuk dari Malaysia tadi juga sudah hadir di dalam forum ini, ya. Dan selalu luar biasa setiap pertemuan kita, ya. Jadi pada Sabtu yang lalu partisipannya sampai tidak cukup di ruangan Zoom ini, ya, karena kapasitasnya hanya 500. Kemudian semakin bisa saling berbagi manfaat di dalam forum ini, sehingga kita ya semua bergerak untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih utama. Bapak Ibu,
Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, topik kita kali ini adalah tentang muhasabah. Muhasabah itu adalah melakukan suatu perhitungan. Apa yang dihitung? Yang dihitung, yang dinilai adalah perbuatan-perbuatan kita, yang baik, yang buruk, yang agak baik, yang cukup baik, yang sangat baik. Nah, ini kita melihat sehingga kita bisa mengenali peta perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sebenarnya sudah memerintahkan kita untuk selalu melakukan muhasabah. Ini kalau Bapak Ibu sekalian membaca Quran surah Al-Hasr ayat 18, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cermatilah apa-apa yang telah berlalu untuk kepentingan masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui terhadap yang kalian lakukan. Ini perintah Allah, ya. Ittaqullah, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mencermati apa-apa yang telah lewat. Artinya apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita alami pada masa yang telah lalu. Untuk apa? Untuk kepentingan masa depan. Nah, muncul pertanyaan, kepentingan masa depan apa yang diperlukan dalam amalan muhasabah ini? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat amaliyah sholat kita, itu doa iftitah yang dipilih oleh Muhammadiyah, itu kita dahului dengan memohon kepada Allah untuk menjauhkan dan menyucikan kesalahan. Jadi setiap perjalanan hidup kita itu pasti akan terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena menurut Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Ini menunjukkan bahwa yang namanya Bani Adam atau manusia itu pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak apa-apa, ya, karena itulah yang terjadi. Tidak mungkin kita tidak melakukan kesalahan. Tetapi yang paling baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, kemudian menyesali kesalahan yang telah dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan perbaikan. Ini at-tawwabin, menyadari kesalahannya, kemudian
mohon ampun, ya, memperbaiki. Ini yang mesti dilakukan di dalam proses bertaubat. Nah, ini setiap sholat kita itu kan yang wajib 5 kali, yang tatawu banyak kali. Sehingga kalau sholatnya minimal, ya, maka doa iftitah ini kita baca setiap kita sholat, ya, 5 kali kalau sholatnya masih minimalis, hanya yang wajib-wajib saja. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah, ya, antara aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara masyrik dan maghrib, tempat terbitnya matahari dengan tempat tenggelamnya matahari, ya, timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, sucilah kesalahanku dengan air salju dan air dingin. Jadi intinya adalah kita mohon dijauhkan dari kesalahan. Kesalahan yang terlanjur kita lakukan, kita mohon dibersihkan. Sehingga menjadi putih, artinya kita menjadi jauh dari kesalahan. Nah, caranya dengan apa? Dengan air, salju, dan barot. Ya, ini cara membersihkan. Tetapi intinya adalah kita mengawali sholat kita dengan memohon dijauhkan dari kesalahan. Kesalahan yang terlanjur kita lakukan, kita mohon untuk bisa dibersihkan. Artinya diperbaiki. Kesalahan-kesalahan yang terlanjur tadi bisa diperbaiki sehingga menjadi baik. Bapak-Ibu sekalian, persoalannya adalah apakah khotoya, kesalahan-kesalahan itu merupakan sesuatu yang berdosa? Selama ini mungkin paham kita setiap kesalahan itu dosa. Tapi ternyata ada hadis yang menarik. Meskipun hadisnya itu konteksnya adalah hakim, dari Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza hakamal hakimu fastahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fastahada summa akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim memberikan hukuman, beristihad dan benar, maka mendapatkan 2 pahala. Dan apabila akhta'a, ya, akhta'a itu khata', membuat kekeliruan, kesalahan, maka mendapatkan 1 pahala. Jadi kalau benar pahalanya 2, kalau salah masih dapat pahala. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami bahwa al-khata', kesalahan, itu bisa jadi berpahala. Bisa jadi berdosa. Tergantung kesalahan yang kita lakukan. Kita pasti membuat kesalahan, ya. Tapi itu tadi bisa berpahala, bisa berdosa.
Nah, ini terkait dengan ijtihad yang dilakukan oleh seorang hakim. Kalau benar, dia dapat pahala 2. Kalau salah, pahalanya 1. Tetap berpahala. Ya. Tapi dalam hal yang lain, al-khata itu ya, bisa merupakan perbuatan yang berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis tadi konteksnya hakim. Tapi kalau kita melihat diri kita itu adalah hakim dalam memutuskan apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. Kita hari-hari ya, membuat keputusan-keputusan. Apa yang mau kita lakukan dan apa yang tidak mau kita lakukan. Itulah keputusan-keputusan ya, yang setiap hari kita pasti melakukannya. Sehingga secara individual sebenarnya kita itu melakukan ijtihad di dalam menghadapi kehidupan ini. Ijtihad dalam hal apa saja? Nah, ini kita melewati perjalanan waktu, Bapak sekalian. Mulai sore, ya, maghrib itu sebagai awal hari, ya. Kemudian malam, pagi, ya, siang, sampai sore, ya, sampai maghrib kembali. Itu berulang-ulang kita lewati. Nah, dalam melewati perjalanan waktu itu, ya, kita ya, memutuskan mau bicara apa. Mulai matahari tenggelam, kita ketemu orang, pasti kita bicara. Nah, di dalam memutuskan kita mau bicara apa, disitulah proses ijtihad terjadi. Idealnya bicara kita itu sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga yang kita bicarakan itu adalah kebaikan. Karena barang siapa yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan au liyasmut. Harus bicaranya baik atau diam. Itu petunjuk Allah. Ya. Nah, kita bicara yang keluar dari mulut kita itu apakah sudah sesuai dengan petunjuk Allah itu? Selalu baik. Jangan-jangan ada kata-kata kotor yang keluar. Jangan-jangan ada kata-kata yang menunjukkan kemarahan kita. Jangan-jangan ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Itu sepenuhnya adalah ijtihad kita. Jadi kita hakim ketika memutuskan untuk berkata baik, ya, itu artinya kita benar. Ijtihad kita benar. Ketika kita ada 2 pilihan, ya, untuk berkata-kata yang sangat baik dengan berkata-kata yang baik, ya, kita memilih 2 hal yang sama-sama baik. Maka nilainya yang sangat baik lebih besar daripada yang baik. Tetapi kalau kita memilih berkata-kata yang kotor, apalagi kata-kata bohong, ya, kita mengeluarkan kata-kata bohong, berarti kita memilih mengeluarkan kalimat-kalimat yang berdosa. Ini kita tiap hari, ya, tiap saat, ketika kita berinteraksi dengan orang, selalu melakukan ijtihad yang mau kita omongkan apa. Jadi bicara apa. Yang kedua, kita selalu beristihad. Melakukan apa? Ini istihad selalu kita lakukan setiap saat. Jadi ketika matahari tenggelam, yang kita lakukan apa? Kita beristihad banyak pilihan. Ada pilihan segera ke masjid,
untuk sholat jamaah di masjid, itu pilihan. Atau memilih sholat di rumah, atau memilih masih melakukan aktivitas yang lain, sehingga sholatnya nanti agak diakhirkan. Itu adalah pilihan-pilihan yang kita melakukan ijtihad. Milih yang mana? Kalau memilih ke masjid, ya, itu berarti pilihan yang sangat baik. Memilih di rumah, itu pilihan yang baik. Memilih menunda, ya, melakukan aktivitas yang lain, itu berarti pilihan agak kurang baik. Ada yang memilih tidak sholat. Banyak ya orang yang tidak melakukan sholat, banyak. Yang dipilih adalah tidak sholat. Itu adalah pilihan yang menimbulkan dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memilih yang kurang baik, atau kalau ada pilihan yang sangat baik, ada pilihan yang baik, kita memilih yang baik, itu kesalahan atau tidak? Jadi ada pilihan yang sangat baik, ada pilihan yang baik. Kok kita milih yang baik? Nah, di dalam proses pembinaan diri ini sebenarnya termasuk apa? Termasuk kesalahan. Kenapa tidak yang paling baik yang kita lakukan? Itu khotoyaya yang nilainya masih berpahala. Tapi kalau kita melewatkan waktu maghrib, kok kita memilih melakukan aktivitas-aktivitas selain sholat, ya sholat tidak kita lakukan sampai selesai maghrib, dan itu sering kita lakukan, berarti kita memilih khotoyaya yang berdosa karena meninggalkan kewajiban. Demikian yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian, kita selalu memiliki pilihan-pilihan ya, untuk melakukan apa. Nah, setiap saat ya, itu ada pilihan-pilihan, mulai pilihan terbaik. Nah, habis sholat maghrib ada pilihannya. Bapak Ibu bisa memilih. Ya. Misalnya habis sholat maghrib saya mau melakukan kegiatan baca Quran. Wah, itu pilihan yang bagus. Ya. Saya memilih melakukan baca buku. Itu juga masih pilihan yang bagus. Ya. Nah, antara bagus-bagus ya, lebih bagus, ini adalah pilihan-pilihan. Ya. Tetapi dalam proses untuk pembinaan diri, maka pilihan itu mestinya kita lakukan yang terbaik. Demikian juga di dalam melakukan respon, ya, kita juga merespon terhadap apa yang kita alami, itu juga dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Misalnya, kita sedang melakukan perjalanan. Di perjalanan itu terjadi kecelakaan, persis di depan kita. Di situ banyak pilihan-pilihan yang mungkin bisa kita lakukan. Kita turun menolong, atau kita lanjut mengharapkan orang lain menolong. Karena mungkin ya, sedang ada dikejar waktu untuk sebuah kepentingan. Disitulah kita beristihad. Disitulah terjadi peluang untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk lanjut, ternyata nggak ada yang menolong, akhirnya orang itu tidak tertolong. Itu kesalahan kita, melihat orang celaka tidak mau menolong. Atau mungkin kita memutuskan untuk menolong, ternyata ya, kepentingan yang seharusnya kita kejar tadi hilang. Hilang kesempatan. Ini adalah pilihan-pilihan yang akan selalu kita lakukan di dalam menghadapi apapun yang kita lakukan. Ada orang yang mengkritik kita, ya, tidak percaya terhadap apa yang kita lakukan atau mengecilkan peran kita, gitu ya. Mungkin respon kita,
kita bisa memilih responnya mau marah, mau balas mencela, atau kita tersenyum dan memaafkan. Itulah fungsi kita sebagai hakim diri sendiri, menentukan apa yang mau kita lakukan. Nah, sehingga setiap kita mengambil sebuah keputusan-keputusan untuk melakukan sesuatu, pasti di situ terbuka peluang untuk melakukan yang salah. Selalu melakukan yang tidak pas. Keputusan kita ternyata tidak pas. Hasilnya ternyata tidak optimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini perjalanan waktu. Kita selalu menghadapi hal-hal yang sedemikian. Keputusan kita potensi sangat baik, kadang-kadang cukup baik, bisa agak baik, bisa agak buruk, bisa buruk sekali. Ini kalau kita membuat evaluasi terhadap perjalanan hidup kita, ini pasti kita akan menemukan keputusan-keputusan kita untuk melakukan sesuatu, ini sudah bagus atau belum. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, disitulah Bapak sekalian, setiap kita membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, tergambar enggak di dalam catatan kita, benak kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tadi. Nah, ini Islam memberikan siklus evaluasi itu setiap sholat. Mestinya ketika tadi kita sholat subuh, ketika kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu tergambar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan mulai Isya sampai subuh. Apa ya yang tidak saya lakukan? Oh, ternyata tadi malam saya mengambil keputusan tidurnya jam 12. Karena saya tidur jam 12, ternyata tidak bisa bangun tahajud. Bangun subuh terlambat misalnya. Itu kalau apa? Kalau bisa tergambar ya, pada waktu Allahumma ba'id baini, ya Allah, keputusan saya tidur jam 12. Jauhkanlah hari berikutnya saya melakukan keputusan itu, melakukan tidur jam 12. Karena kepentingan yang tidak sepadan. Kecuali misalnya kita melakukan itu karena kepentingan yang sepadan. Sedang melakukan rihlah dakwah atau melakukan hal-hal yang sangat penting, dari teman-teman sejawat dokter misalnya ada yang harus ditolong, ya, sehingga melakukan operasi atau melakukan tindakan itu ternyata sampai jam tengah malam. Nah, kalau itu ya, ini sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa, kita hanya melakukan nonton TV, ya, menarik, kita sampai jam 12, ya, kemudian kita tidur, bangun-bangun sudah subuh, nggak sempat tahajud misalnya. Ini mestinya ketika sholat subuh, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Khotoyaya ini tergambar, ya Allah, saya telah membuat kesalahan, mengambil keputusan tidur jam 12. Ya Allah, jauhkanlah, supaya besok saya tidak mengulangi lagi. Nah, ini catatan-catatan ini, Bapak Ibu sekalian, ini mestinya kita lakukan, ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Setiap kita Allahumma ba'id baini, itu tergambar kesalahan-kesalahan
yang kita lakukan dalam rentang waktu baina sholat, antara sholat dengan sholat. Sehingga dengan demikian, maka kita akan menjadi selalu lebih baik. Saya kira hadis tentang hari ini harus lebih baik, mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabiqun. Ya. Saya kira dari sisi matan ya ini sangat sahih meskipun dari sanad ya, ini hadis ini lemah. Hari ini kalau kita bisa lebih baik dari kemarin, maka kita termasuk orang yang sangat beruntung. Yang stasioner itu maghbunun. Maghbunun itu tertipu, artinya tidak ada perubahan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, termasuk amalan-amalan terpenting kita sholat, ini apakah kita juga membuat catatan-catatan kualitas sholat kita? Nah, sehingga kita bisa membuat apa? Membuat perbaikan-perbaikan. Orang sholat tidak ngerti artinya, itu sebenarnya termasuk kesalahan. Karena sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mestinya ngerti apa yang dimohonkan kepada Allah. Kalau tidak ngerti itu kesalahan. Nah, dengan doa Allahumma baik ini itu kita melakukan perbaikan apa tidak? Oh, saya sholat harus ngerti artinya. Oh, saya sholat gerakannya harus sesuai dengan yang dituntunkan Nabi. Oh, saya sholat harus melakukan dengan cara yang terbaik di awal waktu berjamaah, ya, di masjid misalnya. Nah, itulah ya Bapak Ibu sekalian, kita perlu melakukan muhasabah setiap saat, ya, bahkan ya ajaran kita meminta kita bermuhasabah setiap waktu sholat kita. Doa yang dipilih Muhammadiyah itu doa ya, yang membawa kita untuk harusnya selalu bermuhasabah apa yang kita lakukan. Sehingga orang yang sholat membaca iftitah ini, itu mestinya hari ke hari itu selalu bergerak menjadi jauh lebih baik. Monggo Bapak Ibu sekalian ya, kita membuat catatan-catatan terhadap apa yang kita putuskan ya, sehingga ya dari waktu ke waktu kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ya, mestinya di waktu ini ya, Prof. Partino akan memberikan apa namanya perspektif yang berbeda. Ya. Tapi tadi tiba-tiba ya pagi-pagi di WA Pak Menteri PMK Prof. Muhadjir ya, untuk menemui beliau sehingga tadi mohon pamit. Ya. Tapi di ruang ini banyak asatid ya yang luar biasa. Ada Kiai Agus Kusnadi dari Bandung ya, ada Pak Agus Budiantoro, ada Dr. Joko dan lain-lain ya. Ada Pak Sairi, ada Ustadz Ziyad, oh ya Masya Allah ya, ada Ustadz Ziyad ya. Nah saya kira nanti bisa berbagi untuk memberikan penguatan supaya kita membiasakan untuk senantiasa bermuhasabah. Hadanallah ya kumajmain, nasrullah fatum karib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Sukaca telah memberikan pemaparannya terkait dengan muhasabah. Tadi kita diingatkan oleh Ustadz Agus bagaimana kita harus memilih, jadi kita memiliki kemampuan untuk memilih apakah kita ingin memilih yang menjadi yang terbaik atau tidak dalam keseharian.